Ya, sekarang kita bicara tentang karma. Jadi saya bukanlah seorang expert dalam bidang spiritual atau teologi atau agama, dan juga bukan orang Hindu ataupun Buddhis yang biasanya suka ngomongin karma. Saya paling nggak sebagai seorang Kristen kalau dengerin karma, biasanya saya pernah mendengar dari 4 perspektif ini mengenai karma. Jadi karma yang pertama adalah, saya sebutnya itu adalah karma akuntan gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mencatat tentang apa yang kita lakukan di masa ini atau di masa lalu atau di masa depan, dan dalam satu titik itu akan berbunga dan kita akan mendapatkan timbal baliknya. Jadi ini dalam beberapa kepercayaan bisa di kehidupan yang lampau ataupun yang akan datang. Jadi contohnya begini, saya merampok, maka suatu hari tergantung kepercayaannya saya akan dirampok di masa depan, garis miring saya akan dirampok di kehidupan selanjutnya, atau garis miring anak saya akan dirampok, atau garis miring saya akan mendapatkan sebuah bencana yang setara dengan kejahatan saya gitu. Yang atau kebalikannya, kalau saya melakukan perbuatan baik, saya nyumbang ke pengemis, maka saya akan disumbangi di masa depan, atau anak saya akan disumbangi di masa depan, atau kehidupan saya yang akan datang akan diberikan sebuah kemudahan. Jadi itu definisi karma yang cukup umum gitu. Yang kedua adalah karma versi petani gitu. Jadi apa yang kamu tabur itu adalah apa yang kamu tuai. Ini penjelasan yang lebih logis dan lebih tidak aneh-aneh gitu. Jadi contohnya, kenapa saya bisa kaya? Karena saya merampok. Jadi dalam definisi yang ini, merampok pangkal kaya, menipu pangkal kaya. Karena saya melakukan sesuatu, saya mendapatkan sesuatu. Saya menanam pisang, saya mendapatkan pisang gitu loh. Saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, maka saya mendapatkan banyak uang. Dan ini karma yang menjelaskan kenapa banyak sekali orang yang bangsat itu kaya raya gitu loh. Itu hidupnya enak. Ya karena ya terang aja gitu kan, kamu goblok dan kamu baik menurut versi kamu dan naif, maka hidupmu sengsara dan diinjak-injak orang. Itu karma kebodohanmu, kamu jadi tai. Sedangkan yang orang-orang itu karena mereka jahat, kejam, pintar, maka hukum karma bergerak, mereka menjadi kaya, makmur, dan bahagia gitu. Jadi ini versi karma yang lebih sederhana, paling sederhana malah. Dan yang ketiga itu adalah definisi karma yang cukup menarik ya, karena saya baru ngerti dalam ketika baca tepatnya nonton cuplikan sinetron Mahabharata. Karma itu intinya hanyalah kata ganti untuk perbuatan gitu. Jadi dalam epos Mahabharata itu Krishna datang itu untuk menghancurkan Dharma. Ini salah satu, itu kan kisah panjang sekali dan apa tuh pembahasannya ada banyak versi. Saya nggak bilang apa yang saya katakan benar ya. Ini hanya satu yang pernah saya baca dan saya nggak bilang ini mutlak benar juga. Kalau Krishna itu turun untuk menghancurkan Dharma dan menggantinya dengan karma. Jadi menghancurkan peraturan dan menggantinya dengan perbuatan gitu. Karena kan sebenarnya dalam epos yang ini, bukan epos, dalam sudut pandang yang ini, itu karakter utama dari Mahabharata tuh ada 3, yaitu Bhisma, Drona, dan Karna kan. Bhisma datang dan berperang menegakkan Dharma kan. Saya telah bersumpah, Dharma itu artinya peraturan. Saya telah bersumpah, maka saya akan mengikuti Dharma, saya akan mengikuti peraturan dan akan menjunjung sumpah ini kini dan sepanjang masa. Maka Krishna datang dan bilang, hanya karena sumpah kamu, maka terjadi perang besar yang membunuh ratusan ribu orang, dan kamu harus berperang melawan cucumu sendiri. Itu kan secara dharma benar, secara karma salah kan. Secara aturan dia benar mengikuti peraturan, tapi nyatanya aksi dia itu konsekuensinya kan sangat buruk gitu. Jadi karma itu adalah lawan dari dharma. Jadi hidup itu tidak dihitung dari seberapa peraturan yang Anda ikuti, tapi berdasarkan perbuatan yang Anda lakukan gitu. Itu simpelnya. Itu yang ketiga ini saya agak susah menjelaskannya. Mungkin ada yang lebih bisa menjelaskan lebih baik. Dan yang keempat ini saya dapatnya dari versi Sadhguru gitu, dan juga agak filosofis.
yaitu karma itu tidak lebih dan tidak kurang daripada residu dari sebuah pikiran gitu. Dan mungkin dari pola pikir saya sendiri, mungkin karma itu hanyalah sebuah sanipu. Karma itu hanyalah sebuah kiasan. Jadi karma itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita yang di masa lalu dan tidak ada kehidupannya dengan kehidupan kita yang masa datang. Jadi afterlife itu hanyalah sebuah bohong-bohongan gitu. Maksudnya begini, dalam kehidupan kita yang nyata, kalau saya berteman dengan seseorang dan saya baik dengan dia dan dia baik dengan saya, maka pikiran saya akan membuat sebuah residu, membuat sebuah bekas kalau teman saya ini orang baik. Tapi bisa aja 10 kali dia baik sama saya dan 10 kali saya baik sama dia, yang ke-11 dia nipu saya, makan saya, bantai saya kan. Kebalikannya, 10 kali dia bacok saya, yang ke-11 dia bertobat. Tapi 10 perbuatan itu menciptakan sebuah residu. Nah, ketika kita hidup dan besar ini, pikiran kita tuh akan melakukan dari masa lalu maupun ekspektasi kita terhadap masa depan, dari pengalaman kita, otak kita ini jadi terlalu banyak residu. Gitu loh. Itu kan menyebabkan kita memiliki prasangka terhadap dunia kan. Yang sebenarnya kalau dipikir-pikir secara objektif itu bisa benar dan juga bisa salah gitu loh. Makanya lawan dari karma adalah moksa. Jadi mungkin moksa itu pun hanyalah sanipu, yaitu ketika kita bisa melepaskan semua residu kehidupan, kita melepaskan semua yang baik maupun yang buruk. Ketika kita berbuat baik, kita lupa, dalam tanda kutip, kita lupa perbuatan baik kita, karena kita tidak mengharapkan apapun sebagai imbalan. Ketika kita melakukan sebuah kejahatan, kita pun tidak bisa memaafkan diri sendiri, dan juga bisa melepaskan kejahatan itu dari pikiran kita. Ketika kita lepas dari residu yang kita ciptakan dari perbuatan kita, itulah kita terbebas dari kehidupan yang ada, dan kita bisa itu apa ya, mendapatkan kebebasan sejati. Jadi ini agak filosofis dan agak, saya terus terang sampai sekarang masih agak susah menjelaskannya, dan saya berusaha menjelaskan sebisa saya. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa, saya nggak ngeklaim kalau saya jago atau expert dalam bidang ini. Ini kan apa yang saya dapat begini gitu loh, tapi saya tidak mau mempertahankan pendapat saya ya.